atas serwani istri wa ala fadilatihi falitafaddal mashkura. Sallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad. Amma ba'du. Inna al-hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil nusus. Pasal membahas tentang nusus. Nusus itu perempuan yang berhak bersuami. Kalau perempuan kita durhaka pada suami, maka tidak wajib diberikan nafkah. Dan kalau perlu misalan jam, ya, hukum dia misalan jam di masa satu rumah sampai dia sadar. Allah Ta'ala ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa' bima Allah bermanfaat min awalin. Allah berfirman, ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap perempuan. Bima Allah ba'du, dan apa yang Allah telah berikan kemuliaan bagi mereka Allah. Bima anfaqu min amwalihim, dan apa yang telah mereka infakkan dan harta mereka. Pasal Allah perempuan-perempuan yang soleh, wanita yang baik-baik, hafizon yang selalu memelihara dimahdollun apa yang Allah telah berikan. Jadi lakinya pemimpin. Mengapa? Memang kita di samping kita wajib memaafkan nafkah zahir, nafkah batin, dan ya memang amal Allah. Walaupun kesalahan, tapi menghormat kepada suami. Walaupun perempuannya alil, kegedean, lakinya kecil, tetap wajib hormat kepada suami. Nah, bagaimanapun kalau perempuan itu meninggal, suaminya ridho, pasti akan masuk surga. Tapi kalau suaminya ridho, ya neraka. Walakin tafakuna fuzahuna, dan mereka yang kami takut akan musuh, mereka durhaka. Fanzuhunna, maka nasihatin mereka. Wahjuruhun,
dan tinggallah mereka semua wajib. Mati dulu artinya nggak boleh. Tapi boleh diusir. Kalau dia durhaka sudah itu, berikan nasihat dulu. Berikan nasihat. Perlu bisa ranjang lah. Kalau ini kita bisa ranjang, saya nemenin. Nak kamu durhaka. Kalau sadar baru dah ini. Buat dibunuh dan boleh pukul tapi sebatas yang kira-kira dan sampai kalian dilarang muka orang pukulin haram tuh ya. iya. Yang pukul pantatnya apa tidak ada atau ya muka orang tonjok gitu haram walaupun dia bersalah kan. baik atau ngaku dan kalau mereka berpaku udah bagus. Kalau kemarin saya bilang maka kami yang menuntut barang mereka aja Udah bagus udah ditaruh lagi. Kalau mana bisa menafkahkan kan dikenalkan ada durhaka wajib menafkahkan dia. Nah ini kan kita lihat ya lebih khusus ya. Inna Allah kana 'aliyan kabira. Allah adalah Maha Pengatur, Maha Mulia, Maha Besar. Qala Syekhan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza da'a rajul imra'atahu ila firasih. Sahabat Famaka berkorban, fabata korbanan alaiya, lanat al malaikat atas ini. Apabila salah seorang laki-laki mengajak istrinya ila berosi, ngajak tidur gak tidur bareng. sahabat Dia enggan, tapi nggak ada halangan apa. Sehat, dia nggak dalam keadaan nggak kayak segala macam. Oh tidak, nggak mau aja. Itu lu sudah. Iya. Nggak ada halangan apa. Bapak tak berada tidur korban, Allah marah. Allah dalam keadaan memur, dan bahkan malaikat untuk malaikat itu pada perempuan yang karena diajak Itu enggak mau. Kalau ada halangan, ada sakit. lagi hikmah ya. Ini halangan kagak, nggak ada apa-apa, tapi nggak mau. Tanya belum hal tersebut sama khusus namanya ya. Jadi dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Malaikat melaknat, marah, bukan Tuhan saja, Allah ya, malaikat juga marah. Sampai kapan? Sampai pagi. Bukan akibat dia khusus. Wa Umar dan Abi Hurairah juga waladzi nafsi biyadi, demi diriku dan kuasanya, ma min rajulin yad'u rabbahu ta'ala imra'atahu ila firasyi fataba alai illa kana allati fis sama
Wasulamihi sakitan alaiya hatta yardo anda aizah juga. Dalam hadis yang lain juga tidak ada seorang laki-laki yang mengajak perempuannya, kemudian perempuannya Ka'bah, berarti enggak mau, diajak tidur enggak mau ya. Illa kana ladzi bisama malaikat ngadilang itu semua sakit murka pada perempuan tadi. Jadi kalau saya bilang kalau udah halang, saya capek bang, udah kerja, hari ini kerja capek, yang maksa jangan. tidak pada normal ya. Iya. Ya, lagi mau kerja biasa sore. Iya. Kalau masuk betul tidak enaknya aja. Benar ya. Kalau udah halangan. Sampai kapan tuh? Sampai suaminya ridho. Kalau sudah Wajar itu ya tetap anak marahin. Tapi kalau yang ngambil jelas nggak mati. Jangan begitu. wa Hibban berarti salah satu la yaqbalullahu lahu sholatan wala yurtalau lahu bisama asatu al-abdul abid hatta yaj'a ila maula wal mar'atu saqit ngaliha zawjuha hatta yudhiya wasakron hatta yaswa. Jadi ada 3 macam manusia yang sholatnya nggak diterima dan juga kebaikannya nggak akan diangkat ke langit. 3 macam orang sholatnya nggak terima, kebaikannya pun nggak akan dilaporkan ke langit maka Allah. Siapa itu? Pertama al-abdul atid, seorang hamba yang kabur zaman dulu. Istri kira nggak kabur tanpa ada alasan. Iya. Berkata, udah pulang dia nggak apa-apa dulu. itu sholatnya nggak diterima. Purik. Tapi nggak ada alasan. Iya, nggak ada. Berantem dengan teman-teman. Datang bungkusan aja udah. Bukan aja. Sampai kapan kata dia mulai sampai budak tadi kembali ke tuannya. Selama dia belum kembali, sholatnya akan diterima. Kembali, tuannya maafin, karena sama. Ridhonya lagi dari ridho ya. Iya. Yang pertama. Yang kedua al-mar'atu saqito alaiha zawjuha hatta yurdiya. Yang kedua perempuan yang Suaminya marah. Selama suaminya marah, sholatnya nggak akan diterima sampai dia minta maaf. Maafin suaminya, sholatnya nggak diterima. siang ya. Yang ketiga as-sakron kata itu. Jadi orang mabuk Sampai dia sadar. Mabuk. Mabuknya memang kasih narkoba ya. Bukan mabuk. Mabuk, minuman. Lagi kalau itu sholat. Diterima sholat. 3 macam sama hamba yang kabur
khusus ketika seorang yang mabuk sampai dia sadar. Wafati aywa berarti kharaja min baitiha bi idni zawjiha kanat bisuqillah hatta tarja'a baitiha ayun ja'ala azwajha. Dan dari khatib ayun perempuan mana saja yang keluar dari rumahnya dia tanpa izin suaminya, luar jauh kan ya, luar rekan namanya, gak ada izin. Karena bisutillah kata perempuan mau dapat murka. Bilang makondan, bilang awan, bilang toto, merah, ya. Itu selama dia pergi dapat dosa. Kalau suaminya ridho, kalau ridho ya, suami ridho. Ada yang suami yang dayus, apa? Ada yang nggak open, waduh mau kemana? Jangan. Ya waduh mau kemana? Dia nggak lihat, lihat aja, dia juga mau. Waduh dibawa lari orang, dia diam aja. Itu suami dayus namanya. Orang begitu adalah haram masuk surga. Jangan masuk, nyumbu surga haram. Kita nggak ada curiga sama sekali pada suami istri dayus. Tapi kalau memang kita izinin, ya mau mana kamu sahabat berapa proyek belajar apa ya, mungkin minta izin dari suami. Itulah hadis sekalian, beberapa hadis ya, intinya perempuan yang musuh itu berat ya. Kita sebagai suami kalau bisa memelihara, yang tidak salah dia kecil ya, didoain nggak apa-apa. Tapi kalau salah besar kita biasa aja ya, kita termasuk dayus ya. Kita harus hati-hati. Perempuan kan adalah terus sambutan dibuat dari gelang yang baik kok. Kalau kita buatan keras ya biarin aja langsung harus hati-hati. Dan kalau terpaksa udah bermacam-macam cara, dia belum juga sadar kalau kita mengalami hal. Didik, sadar, itu memang tidak. Kita sekalian hadis yang ada manfaat untuk sekalian. Berdoa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.